Halo teman horor, kembali lagi bersama saya nih Mas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ngejerungi bagian 6 oleh Bang Esot. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Lingser wangi. Sepulangnya dari mencari kayu bakar, Mbah Rumi terperangah melihat Ngartasi tewas digantung. Gubuknya acak-acakan, Melati hilang. Dia yakin ini pasti pelakuan warga Balangandang. Sambil menangis, Mbah Rumi menurunkan jasad Ngartasi yang sudah kaku dari tiang gantungan. Nasib mundur, Duk. Maafkan Mbah ya, tidak bisa nolong kamu. Ia membaringkan jasad Ngartasi di atas tempat tidur, membuka pakaian Ngartasi, lalu memandikan jasadnya sambil terus menangis. Mbah Rumi sudah menganggap Ngartasi seperti anaknya sendiri. Ia tidak terima kalau warga Balangandang memperlakukan Ngartasi seperti ini. Maka malam itu juga ia menggendong jasad Ngartasi dan membawanya ke sebuah mata air. Di sana ia letakkan jasad Ngartasi di atas dedaunan kering. Cahaya rembulan menyinari sekelilingnya. Mbah Rumi duduk sila di depan jasad Ngartasi sambil melantunkan tembang Lingser Wengi. Sesaat kemudian, jasad Ngartasi lenyap dari hadapannya. Mbah Rumi tersenyum puas. Dan di atas dahan pohon beringin menggelantung sosok kuntilanak yang tak lain adalah Ngartasi. Tubuhnya sebesar kerbau, rambutnya menjuntai panjang, matanya merah menyala, bau busuk menguar dari tubuhnya. Melati. Lirik sosok kuntilanak itu mengucapkan nama Melati. Kemudian ia terbang perlahan menuju desa Balangandang. Ngartasi yang sudah menjelma menjadi sosok kuntilanak tidak henti menjadi teror bagi warga Balangandang. Anak-anak mereka hilang tanpa sebab. Lalu besoknya, tengkorak mereka mengapung di pantai. Balangandang mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Puluhan tahun kemudian, di desa Balangandang, Rini menyaksikan perkelahian Arya dan orang gila itu sampai keduanya mati. Sumurnya sudah ia bacakan mantra, terus mengepul, mengeluarkan asap putih tebal. Sesosok kuntilanak sebesar tubuh kerbau melayang perlahan sambil memeluk tubuh Jessica. "Kumohon, kembalikan Jessica," pinta Rini sambil mendongak ke atas. Kuntilanak itu kemudian melemparkan tubuh Jessica dan hilang seketika. Tergolek tak berdaya, Jessica di atas lantai rumah yang sudah hangus terbakar. "Gue di mana, Rin?" tanya Jessica sambil memicingkan matanya. "Lo aman sekarang. Ayo kita pulang, Jess. Ibu sama bapak lo pasti senang kalau tahu lo masih hidup." Rini membantu Jessica untuk bangun. Ia membawa temannya itu pergi meninggalkan Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Di perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Rini memeluk temannya itu. Ia senang kalau Jessica ternyata benar-benar masih hidup. Setelah ini, tidak akan pernah lagi dia menginjakkan kaki di desa Balangandang. Kepulangan Jessica membuat heboh. Media ramai memberitakannya. Beberapa kali, Rini dan Jessica diundang ke acara TV untuk menceritakan pengalamannya di desa Balangandang. Wajah mereka terpampang di koran-koran nasional, bahkan jadi pemberitaan media internasional. Di balik kepulangan Jessica, ada hal aneh dalam dirinya. Sekarang, ia suka makan daging mentah, bunga melati, dan tangan sapi. Tapi, Rini tidak terlalu ambil pusing terhadap perubahan temannya itu. Yang terpenting sekarang, Jessica sudah selamat. "Gue ke toilet dulu ya," kata Jessica. Siang itu, mereka makan di sebuah restoran di Jakarta. "Iya, Jess," timpal Rini. Tiba-tiba, perut Rini mules. Buru-buru ia menyusul Jessica ke toilet. Setelah selesai buang air besar, saat Rini mencuci tangannya di wastafel, Rini mencium bau busuk yang sangat aneh. Juga terdengar suara seseorang seperti sedang mengunyah. Ada satu pintu toilet yang terkunci
dan itu pasti diisi oleh Jessica. Jess, panggil Rini, tapi tidak ada jawaban. Rini mengecek ke bawah pintu toilet. Seharusnya terlihat sepasang kaki Jessica di sana, tapi tidak ada. Rini mendorong pintu toilet itu, namun terkunci. Suara orang mengunyah terdengar jelas dari dalam toilet. Saat Rini balik badan dari cermin wastafel, Rini melihat Jessica sedang berdiri sambil tersenyum di belakangnya. Namun saat ia berbalik kembali, sosok Jessica itu hilang. Jantungnya berdetak kencang, napasnya turun naik. Dan saat itu juga terdengar suara Jessica dari dalam toilet melantunkan tembang Lingsir Wengi. "Jessica, jangan nyanyi lagu itu!" teriak Rini. Pintu toilet terbuka sendiri, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Sementara itu, di kehidupan lain, udah, Gilang membenarkan kerah bajunya. Ia menghadap ke kamera dan duduk di kursi berwarna biru di kamarnya. "Belum Lang, bentar. Oke, 3, 2, 1, mulai." Satria memfokuskan kamera pada wajah temannya itu. "Hai, gue Gilang. Gue rasa penting ngebagiin pengalaman mengerikan ini ke teman-teman semua. Langsung aja ya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari lalu. Saat itu, karena lembur, gue pulang malam dari Sudimara ke Maja naik kereta." Gilang menyilangkan kakinya, mengubah posisi duduk. "Nah, gue masuk ke dalam kereta, terus duduk sambil dengerin musik. Di gerbong itu, hanya ada seorang cewek, masih muda, duduk di dekat pintu kereta sambil nunduk. Gue santai-santai aja, soalnya gue pikir dia lagi tidur. 1-2 stasiun dilewati, tapi belum ada penumpang yang masuk ke gerbong gue. Maklum lah, udah malam dan sepi. Nah, gue tuh di situ bener-bener fokus mainin HP dan gak sempet nengok cewek itu. Dan pas gak sengaja gue noleh ke arah dia, tiba-tiba aja cewek itu ngeliatin gue dengan wajahnya yang datar. Gue kaget dong, dalam hati, ada apa nih? Gue langsung nunduk lagi dan fokus ke HP. Sialnya, pas gue nengok lagi, dia masih tetap ngeliatin gue. Kali ini mukanya tegang, matanya melotot. Gue makin takut sama cewek itu. Nah udah gitu, gue dengar suara seorang bayi. Dan gila, ini bener-bener gila. Gue gak nyangka, kenapa tiba-tiba di tangannya ada seorang bayi. Bayi itu belum berdarah dan masih ada tali ari-arinya. Gilang menghembuskan nafas berat. Gue ketakutan, terus lari mau pindah gerbong. Tapi pintu gerbong itu malah dikunci. Gue panik, apalagi tiba-tiba cewek itu nyanyi pakai bahasa Jawa. Gak tahu itu apa artinya, gue gak ngerti. Yang jelas serem banget. Dan pas gue noleh lagi, dia udah berubah jadi sosok kuntilanak. Rambutnya panjang banget, menyium bau busuk di gerbong itu. Sambil teriak minta tolong, gue terus berusaha buat buka tuh pintu. Pas gue noleh ke belakang, kuntilanak itu berdiri sambil terus nyanyi. Sedangkan bayi di tangannya menangis semakin keras. Lu tahu nggak dia ngapain? Wajah Gilang pucat. Dia makan bayi itu dari kepala sampai tali ari-ari. Habis itu gue pingsan. Dan tahu-tahu udah ada di rumah sakit. Gilang meraih segelas air putih di depannya, lalu meminumnya perlahan. Nah itu pengalaman mengerikan yang bisa gue share ke teman-teman malam ini. Thanks banget udah nonton video ini. Satria menekan tombol stop. Kamera berhenti merekam. 3 hari sebelumnya, seorang wanita yang sedang hamil besar berjalan terhuyung-huyung di trotoar. Malam-malam, ia kabur dari rumah sebab tidak kuat dimarahi terus oleh orang tuanya. Maklum, wanita itu hamil di luar nikah. Pacarnya kabur begitu saja setelah tahu kalau dia hamil. Kandungannya sudah menginjak 9 bulan dan terasa semakin berat saat berjalan. Dia tidak tahu mau kemana. Yang jelas, ia tidak kuat tinggal di rumah. Wanita itu masuk ke sebuah pasar tradisional yang sudah sepi. Depan toko yang sudah tutup, ia duduk sambil bersandar. Rasanya tidak sanggup lagi berjalan. Tangan kanannya memegangi perut yang besar. Sesaat kemudian, perutnya tiba-tiba mulas. Selangkangannya basah. Dia meringis kesakitan dan berteriak minta tolong.
tapi tak ada seorang pun yang melintas di sana. Mbaknya mau melahirkan ya? Ia terkejut saat tiba-tiba melihat seorang perempuan berdiri di hadapannya. Tidak sanggup ia menjawab pertanyaan itu karena rasa sakit yang tak tertahankan. Saya Jessica, Mbak. Ku bantu ya biar bayinya selamat. Jessica tersenyum. Lalu ia meluruskan kedua kaki wanita itu. Semakin lama, wanita itu menjerit kesakitan. Pantatnya sudah sangat basah. Perlahan, Jessica menyingsingkan baju dasar wanita di hadapannya. Terpampanglah perut buncit yang berisi cabang bayi. Melihat itu, Jessica tersenyum. Kemudian dengan kuku-kukunya yang tajam, ia meremasnya, membuat perempuan di hadapannya menangis dan menjerit kesakitan. Kuku Jessica akhirnya merobek permukaan kulit. Ia mencabik-cabik perut tersebut dan mengeluarkan dengan paksa cabang bayinya. Tentu saja, wanita itu tewas, sementara Jessica membawa kabur bayi yang bertali ari-ari dan masih belum berdarah itu. Ia berjalan perlahan sambil menyanyikan lagu Lingsir Wangi. Gerimis membasahi wajah Arya. Ia membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa remuk. Entah berapa lama ia pingsan. Ia menoleh ke sebelah kanannya. Di sana terkapar orang gila yang tewas ia tikam. Perlahan ia bangkit, menggelengkan kepala yang terasa sangat pusing. Sambil terhuyung, ia berdiri, mengambil pisau yang tergeletak tak jauh darinya. Dua wanita itu sudah pergi. Ia berdecak kesal. Perlahan, ia berjalan, sesekali terjatuh karena masih pusing. Sebuah tongkat kayu diambilnya. Ia gunakan untuk menopang langkah kaki. Sesampainya di rumah, ia melihat Tias duduk di atas kursi bambu dengan tatapan kosong. Arya sudah tahu ini bakalan terjadi. Kalau sampai tumbal peletnya lari, maka Tias akan tersadar dari pengaruh pelet dan berhenti mencintai Arya. Ceraikan aku. Tanpa basa-basi lagi, Tias langsung melayangkan ucapan menohok. Enggak, Tias. Arya duduk di hadapan istrinya. Terserah, yang jelas aku mau cerai. Tias benar-benar sudah sadarkan diri. Rasa cinta yang awalnya menggebu seketika hilang. Tias beranjak dari tempat duduknya dan pergi begitu saja tanpa pamit. Arya sudah menghadangnya, tapi Tias tetap memaksa pergi. Ia tidak sudi lagi bersama Arya. Sesaat setelah istrinya pergi, Arya mengamuk. Ia membanting apapun yang ada di rumah. Tidak ada cara lain agar Tias mau kembali padanya selain menangkap Jessica. Arya tidak bisa menumbalkan sembarang orang. Darah Jessica cocok untuk tumbal pelet kuntilanak. Maka keesokan paginya, ia bertelanjang badan, hanya mengenakan celana panjang hitam, duduk di atas sebuah balok kayu di halaman belakang rumahnya sambil mengasah sebuah pisau kecil. Dia akan mencari Jessica ke kota dan mengembalikannya ke dalam lubang sumur. Setelah pisaunya tajam, ia masukkan ke dalam tarungnya yang terbuat dari kulit hewan. Arya masuk ke dalam rumahnya, dan dari dalam lemari, ia mengambil sebuah plastik putih. Di dalam plastik itu, terdapat helai rambut Jessica. Ternyata, ia masih menyimpannya. Rambut itu ia bakar, lalu dicelupkan ke dalam segelas air. Bibirnya bergetar, membaca mantra. Air itu ditiup, lalu ia minum. Seketika saja, ia melihat bayangan Jessica dan Dini berjalan dari desa Balangandang menuju jalan raya. Ia langsung berkemas, memasukkan baju dan berbekal lain ke dalam tas hitam. Di tengah hujan gerimis, ia melangkah meninggalkan rumahnya untuk memburu Jessica. Sementara itu, Jessica di rumahnya sedang asik menonton drama Korea. Mulutnya sibuk mengunyah keripik singkong. Sesekali ia tertawa menyaksikan adegan lucu. Lalu terkadang kedua matanya berkaca-kaca ketika ada adegannya sedih. Setiap malam, ia rutin menonton serial drama kesayangannya itu. Jessica, Bu Laila, ibu Jessica, tiba-tiba memanggilnya. Ini kenapa baju kamu kebanyakan darahnya? Ia menunjukkan baju Jessica. Kemarin temanku di kantor kecelakaan, Bu.
aku bantu antar dia ke rumah sakit. Jadi darahnya kena baju deh. Siapa teman kamu? Aryan, Bu. Walaupun ragu, Bu Laila mencoba untuk percaya pada anaknya itu. Dibawa kembali baju yang berlumur darah itu untuk dimasukkannya ke dalam mesin cuci. Sesaat kemudian, smartphone-nya berdering. Sebuah pesan dari Rini. Jess, lu ada waktu? Besok kita ketemu ya, gue mau ngomong. Tentang Jessica. Iya, wanita itu. Apakah dia masih manusia atau sudah menjadi hantu? Entahlah, masih banyak hal yang harus diceritakan tentang Jessica. Setelah Rini berhasil menyelamatkannya, tingkahnya menjadi aneh. Rini yakin kalau masih ada sosok gaib yang menempel di tubuh Jessica. Semenjak kejadian mengerikan di toilet umum itu, Rini mulai menyusun rencana untuk menyelidiki temannya. Kebetulan, Rini satu kantor dengan Jessica. Mereka masih sama-sama anak magang di sebuah lembaga kesehatan. Sepulang kerja, sekitar jam 7 malam, ia mengikuti mobil Jessica dari belakang. Rini heran kenapa Jessica tidak langsung pulang. Di mobilnya malah berbelok ke sebuah restoran cepat saji. Di sana, Jessica hanya memarkirkan mobilnya saja. Ia terlihat berjalan dengan terburu-buru ke arah barat. Rini segera memarkirkan mobilnya di depan restoran itu, kemudian berlari mengejar temannya. Di depan sebuah gang kecil, Jessica berhenti. Ia menoleh ke belakang. Mungkin ia merasa ada orang yang sedang mengikutinya. Tapi dia tidak melihat siapapun, karena Rini dengan cekatan bersembunyi di balik sebuah dinding. Jessica melanjutkan langkahnya kembali. Ia tidak membawa apapun. Jaket jeans birunya ia kenakan terlihat jelas saat ia melintasi lampu jalanan. Rini terus mengikuti langkah Jessica, hingga akhirnya ia berhenti di sebuah gang. Di sana ada seorang lelaki yang tidak asing bagi Rini. Tommy. Gumam Rini. Lelaki itu adalah karyawan senior di kantor. Akhir-akhir ini, Jessica memang baru jadian dengan Tommy. Tapi kenapa harus bertemu di tempat sepi seperti ini? Rini semakin penasaran saja. Mereka masuk ke dalam gang kecil itu. Pelan-pelan, Rini mendekat, namun tidak ikut masuk, karena ia tahu Tommy dan Jessica masih berdiri di balik gang itu. Bayangan mereka terlihat jelas terpantul pada dinding. Mereka sedang bercumbu. Lalu terdengar teriakan Tommy seperti sedang kesakitan. Dari bayangan itu, terlihat tubuh Jessica membesar. Rambutnya tergerai panjang, mulutnya terbuka lebar, melahap bulat-bulat tubuh Tommy. Rini terkejut. Ia hendak berteriak, tapi tangannya refleks menutup mulut. Ini bergegas kabur. Ia ketakutan. Walau kabar tentang hilangnya Tommy menyorok kemana-mana, Rini tetap tutup mulut atas apa yang pernah ia lihat malam itu. Setelah melihat kejadian itu, Rini mendatangi orang pintar. Ia ingin meminta bantuan agar makhluk gaib yang menempel pada Jessica bisa hilang. Ia adalah Eyang Dimas, seorang dukun sakti yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Kebetulan, rumah Eyang Dimas tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga Rini dapat dengan mudah mendatanginya. Rumah Eyang Dimas ini terbilang megah dan klasik. Banyak patung-patung bernuansa Romawi di rumahnya. Eyang Dimas tidak mengenakan bangkol seperti dukun pada umumnya. Ia sangat sederhana, hanya mengenakan kaos putih tipis dan sarung warna biru. Rini diantar oleh supir pribadinya masuk ke dalam rumah itu. Mereka disambut dengan hangat oleh Eyang Dimas. Ini foto teman saya, Eyang. Seperti ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Eyang Dimas malah tertawa. Kau benar, memang ada makhluk gaib dalam tubuh temanmu itu. Begini, Eyang bisa merasakan energi gaib yang ada dalam tubuh temanmu. Sangat kuat. Eyang belum bisa bantu. Tapi Eyang bisa sarankan, kamu menemui guru Eyang yang ada di Gunung Karang. Dia pasti bisa membantumu. Gunung Karang? Di mana itu, Eyang? Banten. Ada guru Eyang namanya Abbas Sarnaji. Dia udah sangat tua, tapi sangat sakti.
Setiap malam Jumat, banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta kesembuhan. Kau datang saja ke sana, bawa temanmu. Eyang, aku sebenarnya takut bertemu dengan Jessica, sebab aku pernah melihatnya memakan manusia bulat-bulat. Eyang Dimas tertawa lagi. Kau tenang saja. Ia mengeluarkan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. Pegang ini, maka dia tidak akan bisa menyakitimu. Terima kasih banyak, Eyang. Sama-sama. Eyang hanya bisa memberi penangkal saja, tapi tidak sanggup menyembuhkan temanmu. Segera bawa dia ke Abah Sarnaji. Baik, Eyang. Terima kasih atas arahannya. Rini tertunduk dan undur diri. Malam itu juga, ia bergegas mengirimkan pesan singkat pada Jessica. Jess, lu ada waktu? Besok kita ketemu ya, gue mau ngomong. Kemah? Tanya Jessica. Rini tidak memberitahu Jessica kalau ia akan mengobati temannya itu. Pagi itu, mereka bertemu di sebuah taman yang kebetulan ramai pengunjung. Taman itu dekat dengan rumah Jessica. Iya, udah lama kita gak jalan-jalan bareng lagi. Timpal Rini. Seru juga, Rin. Kemana kemahnya? Gunung Karang, di Banten. Wah, ayo, kapan kira-kira? Kalau besok gimana? Gue udah hubungin gue di sana, yang nanti bakal bantu kita. Gue kok baru dengar gunung itu? Emang ada orang yang kemah gunung itu? Banyak, Jess. Jadi kita bisa seru-seruan di sana. Gue jamin pasti bakal seru. Sama siapa aja kita ke sana? Berdua aja, Jess. Lagian pacar lo kan hilang. Rini menyinggung lelaki yang pernah dimakan Jessica. Oke. Besok kita berangkat. Ombi, seorang guide yang akan membawa mereka ke kediaman Abah Sarnaji, orang sakti yang akan mengobati Jessica. Hari memang sudah mau gelap saat mereka baru tiba di kaki Gunung Karang. Tapi Ombi bilang kalau hal itu tidak jadi masalah karena dia sudah terbiasa mengantar orang mendaki di malam hari. Dan semua aman-aman saja, walau hanya bermodalkan senter. Beberapa kali mereka berhenti untuk istirahat. Rini dan Jessica menggedong tas gunung yang berisi peralatan kemah dan makanan. Ombi berada di barisan paling belakang, sedangkan Rini di paling depan. Mereka menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur pendakian. Kita masih jauh, Bi. Mungkin sekitar sejaman lagi kita sampai. Ombi tersenyum ramah. Lelaki berumur 26 tahun itu sudah lama menjadi guide para pendaki Gunung Karang. Kebanyakan orang yang mendaki itu ingin melakukan ritual pesugihan atau berobat ke Abah Sarnaji. Sebenarnya, Abah Sarnaji bukan hanya sakti dalam hal pengobatan. Dia juga seorang kuncen Gunung Karang. Banyak orang yang mempercayai kalau ia bisa mengendalikan para jin gunung itu. Penyakit yang bisa disembuhkan Abah Sarnaji beragam, dari mulai penyakit medis sampai penyakit yang diakibatkan kena pelet atau santet. Soal imbalan, semua orang sudah tahu kalau Abah Sarnaji tidak mau dibayar dengan uang, cukup dengan sembako saja. Karena Abah Sarnaji tinggal sendiri di gunung itu, jadi uang tidak berharga baginya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah gubuk. Cahaya lampu canting terlihat dari jendelanya. Ada 2 batang pohon kecapi di halaman. Malam itu, bukan hanya mereka saja yang berkunjung ke rumah Abang Sarnaji. Terlihat 2 orang lelaki sedang mengetuk pintu. Mana tempat kemahnya, Rin? Perkemahannya masih jauh, Jess. Malam ini kita nginep dulu ya, Jess, di rumah Abah Sarnaji. Siapa dia? Jessica penasaran. Dia kuncen gunung ini, Mbak. Tenang aja, dia orangnya baik kok, kata Ombi. Jessica tidak curiga sedikit pun kalau ia mau diobati. Kuncen? Iya, penjaga gunung, Mbak, tambah Ombi. Oh iya, gue baru inget. Oke deh, gue ikut lu aja. Masuklah mereka ke rumah Abah Sarnaji. Awalnya, Rini sempat kaget karena melihat seorang laki yang berteriak kesakitan.
ia sedang diobati oleh Abah Sarnaji. Mungkin saja lelaki itu terkena santet atau gangguan gaib lainnya. Mereka duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Setelah Abah Sarnaji selesai mengobati, segera Om Bim menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Abah Sarnaji mengangguk. Dilihat dari wajahnya, ia sudah sangat tua. Bahkan, kulit di lehernya melambai. Kami dari Jakarta, Bah. Nama saya Rini. Dan ini teman saya, Jessica. Kata Rini. Mereka duduk di atas tikar pandan. Lampu cantik menyala dengan tenang di hadapan mereka. Oh, iya Jakarta. Kalian jangan khawatir. Menginaplah saja dulu di sini. Kebetulan, Abah punya kamar kosong. Ujar Abah Sarnaji. Rini sebenarnya sudah membisiki Om Bim agar memberitahu Abah Sarnaji tentang penyakit Jessica. Atas permintaan Rini itulah, tengah malam nanti, Abah Sarnaji akan melakukan ritual pengobatan Jessica sedang tidur pulas. Maka, setelah mereka mengobrol ringan, Abah Sarnaji menunjukkan sebuah kamar kosong. Di dalam kamar itu, tidak ada ranjang. Hanya ada 2 kasur kapuk yang sudah usang, tapi masih layak pakai. Ini kamarnya, selamat bermalam, ucap Abah Sarnaji sambil tersenyum menampakkan giginya yang tinggal 1. Sedangkan Om Bim tidur di atas kursi di ruang tamu. Ia mendengkur saking lelahnya mendaki. Di dalam kamar, Rini sebenarnya hanya pura-pura terpejam. Ia menunggu temannya tidur agar ritual pengobatan bisa dilakukan. Tengah malam pun tiba, ditandai dengan bunyi burung hantu yang terdengar dari luar. Rini bangun, lalu mengambil Abah Sarnaji yang masih duduk sila di ruang tamu. Setiap malam, lelaki tua itu memang selalu begadang, membaca mantra-mantra untuk memperkuat ilmunya. Bah, sekarang, kata Rini. Perlahan, Abah Sarnaji bangkit, melangkah ke kamar Jessica. Sebuah piring yang dijadikan wadah untuk membakar minyak, ia bawa ke kamar Jessica. Rini membuntut di belakangnya sambil membawa lampu cantik. Setelah membaca mantra, Abah Sarnaji meniup tubuh Jessica. Ketika tubuh Jessica bergetar, matanya melotot, tangannya berubah menjadi hitam legam dan berkuku panjang. Rambutnya terkerai panjang, tubuhnya membesar, asap mengepul kental. Rini ketakutan, sementara Abah Sarnaji memejamkan matanya sambil terus merapalkan mantra dalam bahasa Sunda. Dan cerita tentang Liswangi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dan kisahnya, jangan lupa tonton Liswangi di part selanjutnya.